Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang otot ekstremitas inferior. Yang selanjutnya, kelompok kami yang pertama Bagas Ardi W. NIM 6103421052. Yang kedua Clarissa Sandra, NIM 6103421065. Yang ketiga Rova Ardiantoti, NIM 6103421079. Dan yang terakhir saya sendiri Fatimah Zahra Putri Haryanto, NIM 6103421012. Berikutnya, baik, masuk pada materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bagas Ardi. Dipersilahkan. Pengertian. Definisi otot ekstremitas bawah adalah otot-otot anggota tubuh bagian bawah lebih besar dan lebih kuat daripada anggota badan bagian atas karena berbeda fungsi. Otot-otot ekstremitas ditandai dengan fleksibilitas gerak, sedangkan otot ekstremitas bawah berfungsi dalam stabilitas daya dan pemeliharaan postur. Ekstremitas inferior. 1 paha, 2 pinggul, 3 betis, 4 kaki, 5 telapak kaki. Yang pertama, muscle of the thigh and hip. Yang pertama, nomor 1 menunjukkan muscular sartorius, bisa dilihat di gambar yang melintang. Yang nomor 2, muscularis rectus femoris, yang besar di tengah. Nomor 2, nomor 3, muscularis factus medialis. Nomor 4, muscularis factus lateralis. Nomor 5, muscularis factus intermedius. Nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan bagian dari muscularis quadriceps femoris. Nomor 6, muscularis tensor fascia latae. Nomor 7, muscularis pactineus. Nomor 8, abductor longus. 1 paha. Muscle of the thigh atau depth layer. Yang pertama yaitu muscularis galix, bisa dilihat di gambar samping nomor 1. Nomor 2, muscularis abductor brevis. Nomor 3, muscularis abductor magnus. Nomor 4, muscularis pactineus. Nomor 5, muscularis abductor longus atau potongan. Nomor 6, muscularis factus intermedius. Nomor 7, bisa dilihat di gambar, muscularis factus lateralis. Nomor 8, bagian yang paling besar yaitu muscularis factus medialis. Kemudian depth layer. Nomor 1, muscularis abductor minimus, yang paling kecil. Nomor 2, terlihat di gambar yang paling besar merupakan muscularis abductor magnus. Nomor 3, yang paling samping sendiri sesuai dengan nomornya, muscularis gracilis. Kemudian ada muscle of the thigh lateral view. Bagian nomor 1 bernama muscularis gluteus maximus. Nomor 2, muscularis tensor fascia latae. Nomor 3, muscularis factus lateralis. Nomor 4, muscularis biceps femoris. Dan nomor 5 yang terakhir, tractus iliotibialis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pinggul. Pinggul itu terdiri dari gluteus maximus itu nomor 1. Terus gluteus medius itu nomor 2 yang bagiannya besar. Terus piriformis nomor 3 di antara gluteus maximus dan gluteus medius. Terus quadratus femoris itu nomor 4 di bawah. Terus ada gemellus superior itu nomor 5. Di bawahnya piriformis. Terus ada obturatorius internus itu
di bawahnya gemellus superior, terus ada gemellus inferior itu nomor 7, di bawahnya obturatorius internus. Di bagian slide ini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu gluteus maximus. Gluteus maximus itu otot terbesar dalam tubuh yang membentuk sebagian dari bokong atau pantat. Otot ini besar dan kuat karena untuk menjaga tubuh dalam posisi tegak. Ini adalah otot antigravitasi utama yang membantu kita berjalan menaiki tangga. Terus otot gluteus medius. Otot gluteus medius itu otot yang berperan penting dalam pergerakan pinggul. Terus otot piriformis. Otot ini tuh terletak di bagian bokong, dekat dengan sendi pinggul. Otot ini berperan penting dalam membantu pergerakan tubuh bagian bawah dan menjaga keseimbangan. Terus quadratus femoris. Quadratus femoris itu otot pada sendi lutut yang berfungsi sebagai stabilisasi aktif sendi lutut dan juga berperan dalam pergerakan sendi, yaitu gerakan ekstensi lutut yang digunakan dalam aktivitas berjalan. Terus ada otot obturator internus, itu otot yang memiliki fungsi sebagai rotasi eksternal pada panggul dan abduksi pada pinggul. Terus slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu pinggul bagian dalam. Itu ada adduktor magnus. Adduktor magnus itu nomor 1 di tengah, itu di antara di sebelahnya semimembranosus. Terus ada semimembranosus itu nomor 2, bentuknya kayak jajar genjang. Itu. Terus ada bicep femoris caput brief, itu nomor 3 di bagian paling bawah. Terus ada pectineus. Pectineus itu nomor 4 di atasnya adduktor magnus. Di slide ini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, semimembranosus itu otot penyusun hamstring muscle complex yang memiliki origo di superolateral tuberositas ischium. Nah, dan memiliki banyak insersio dengan peranjangan 5 tendon ke bagian medial condyles tibialis, ligamen obliku posterior, dan popliteal obliku ligamen. Terus ada otot pactineus. Otot pactineus itu serangkaian dari origo, insersi, aksi atau fungsi saraf, dan arteri dari otot ini. Melalui serangkaian tersebut, otot akan mampu membantu manusia di dalam melakukan aktivitasnya pada bagian pinggul atau paha, sehingga gerakan fungsional pada tubuh akan berjalan dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Toti. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa bagian yang ada di betis. Yang pertama, muskular tibialis anterior. Yang kedua, muskular extensor digotorum longus. Yang ketiga, muskular extensor hallucis longus. Yang keempat, muskular peroneus fibularis longus. Yang kelima, muskular peroneus fibularis. Lanjut. Ada lagi dari bagian betis, yaitu muscle of region of the skin and crus. Yang pertama, muskular peroneus fibularis longus. Yang kedua, muskular gastrocnemius atau caput lateral. Yang ketiga, muskular extensor hallucis longus. Yang keempat, muskular soleus. Dan yang kelima, extensor digotorum longus. Yang keenam, muskular peroneus fibularis brevis. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Azahra.
Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang kaki. Muscle of yang pertama tendon Achilles, yaitu tendon besar belakang pergelangan kaki yang menghubungkan otot betis dan tulang tumit. Otot-otot ini penting untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, musculus gastrocnemius caput lateral. Dan musculus gastrocnemius caput medial, yaitu berfungsi plantar fleksi kaki, fleksi tungkai pada lutut, penting untuk daya penggerak. Yang angka 4, musculus plantaris, yaitu berfungsi bantu gastrocnemius dalam plantar fleksi kaki dan fleksi tungkai. Selanjutnya. Selanjutnya adalah muscle of Crus. Yang pertama, musculus soleus, yaitu berfungsi plantar fleksi. Yang penting pada postur. Yang kedua, tuber calcaneus. Tuber calcaneus adalah bagian dari kompartemen posterior kaki dan membantu dalam berjalan, berlari, dan melompat. Yang selanjutnya, tendon Achilles. Tendon Achilles sama dengan tendon besar belakang pergelangan kaki yang menghubungkan otot betis dan tulang tumit. Otot-otot ini penting untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang selanjutnya, musculus plantaris, yaitu fungsinya bantu gastrocnemius dalam plantar fleksi kaki dan fleksi tungkai. Selanjutnya, muscle of Crus. Yang pertama, yaitu berfungsi endorotasi tibia pada femur, exorotasi femur atau kaki tegak. Yang kedua, tibialis posterior. Tibialis posterior berfungsi inversi kaki, bantu dalam plantar fleksi kaki. Yang ketiga, flexor digitorum, yaitu digitorum longus, yaitu berfungsi fleksi lateral jari kedua dan 5, plantar fleksi kaki. Yang selanjutnya, yang angka 4, flexor hallucis longus, yaitu berfungsi fleksi jari 1, plantar fleksi. Selanjutnya, yaitu telapak kaki. Pada otot telapak kaki terdapat proper plantar digital arteries. Terus common plantar digital arteries from plantar metatarsal arteries. Terus lumbrical muscles, superficial base of medial plantar artery, lateral head and medial head of flexor hallucis brevis muscle, flexor hallucis longus tendon, abductor hallucis muscle and tendon, flexor digitorum brevis muscle. Selanjutnya, plantar aponeurosis. Yang terakhir, medial calcaneal branches of tibial nerve and posterior tibial artery. Terima kasih. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh diketik di grup. Dan saya selaku moderator izin menutup presentasi ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.